Awal film ini kita diperlihatkan dengan seorang ibu buta semenjak dari kelas menengah karena terkena cairan berbahaya. Ibu ini menceritakan semua masa lalunya kepada putri tercinta. Dia menceritakan sosok ayah yang hebat mencintainya tanpa melihat dia dalam kondisi apapun, seperti kebutaan matanya. Sosok ayah sudah meninggal karena sosok ibu memiliki masalah pribadi dengan seseorang yang membuat suaminya harus meninggal. Lalu bagaimana alur ceritanya? Seperti ini alur cerita filmnya. Film flashback ke tahun berikutnya, di mana ada seorang pria yang baru datang dari luar kota. Tiba-tiba dia langsung disambut dengan mantan istrinya yang menanyakan surat persetujuan atas pihak pria untuk menandatangani surat perceraian mereka. Lalu mereka berjalan menuju suatu gubuk Oyo. Karena film ini diterbitkan pada tahun 2005 biar agak lebih keren bahasanya gitu loh. Untuk melakukan ngentit terakhirnya. Dimana ketika mereka sampai dia sudah melakukan ngentit. Dari pihak wanita sudah tuntas terlebih dahulu dan pihak pria masih belum tuntas alias belum mengeluarkan kental manisnya. Pertunjukan pun dimulai di mana pada kali ini dia menghibur emak-emak di kompleks. Pria ini bernama Street dan boneka yang dipegang panggilannya Shorty. Karena penampilannya sudah dianggap kuno dan ide topik yang selalu pembahasan tentang tubuh yang pendek membuat para penonton yang hadir merasa tidak terhibur sampai-sampai ibu yang membawa bayinya pun menangis. Lalu Street yang sedang berada di rumah sahabatnya yang bernama Yoshi sebagai ketua dari kelompok itu meminta ide yang cemerlang agar karya-karya teaternya bisa dinikmati kembali oleh para penonton. Selang beberapa saat kemudian kaca ventilasi pecah. Akibat tamu wanita buta memecahkan kaca itu, dia masuk dan membawa sebingkai bunga merah. Dia masih tersandung dan mengenai Yoshi. Berhubungan Yoshi tinggi, lalu wanita ini menyangka kalau penghibur teater itu sebenarnya tinggi, tapi Yoshi kan bukan pembawa teater dengan kategori yang biasa suara ventriloquist, suara perut. Wanita ini mengaku dirinya terhibur dengan aksi teaternya itu yang selalu merasa dirinya lebih pendek namun sebenarnya tinggi. Yoshi tidak berbicara apapun, hanya bengong karena suara Street yang dituju. Lalu ia mengatakan sama-sama yang diisi oleh Street. Lalu wanita yang bernama Hikari itu pun pergi. Film beralih ke sebuah kereta. Di sana terlihat laki-laki catbul yang melakukan tindakan catbulnya kepada seorang anak sekolah. Kebetulan yang dicatbul adalah teman Hikari, panggil saja ia Siti. Di sini Siti menikmati setiap gerakan di sekujur pepes miliknya. Singkat waktu setelah mereka selesai melakukan ngenti, tiba-tiba Hikari datang. Dan pria catbul ini masih melihat ke arah buntut Hikari yang menandakan dia tertarik yang akan jadi target selanjutnya. Film beralih ke Yoshi yang sedang sakit. Street sebagai teman baiknya, dia merawat Yoshi dengan baik. Di sela-sela Yoshi sakit, Hikari menelponnya. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Hikari terang-terangan kalau dia mau jadi pacar Street. Namun Street yang tidak pede karena dia sebagai teater yang masih memiliki untuk makan di hari esok. Dia menutup teleponnya. Namun Street malah kepikiran dengan ucapan Hikari. Lalu pada keesokan paginya, karena Street yang merasa penasaran dengan gadis yang sudah menyatakan cinta itu, Street mengikuti Hikari kemanapun dia pergi. Karena Street sudah dibuat penasaran oleh Hikari, karena di alur cerita film ini, Street ini merupakan orang yang selalu ditolak cintanya. Dia pun pernah menikah, di tengah pernikahannya itu pun kandas di tengah jalan yang masih berumur jagung. Lalu film beralih kepada Yoshi yang sakit, tiba-tiba dia sembuh total akibat dia diservis oleh janda gemuk yang ditinggal oleh suaminya meninggal. Ketika adegan seru, tiba-tiba Street menelponnya yang mengatakan kalau dia perlu untuk bertemu hari ini. Lalu mereka bertemu di suatu rooftop yang pemandangannya sangat seru. Di sana mereka bertiga menikmati air pembangkit kehidupan.
Street sebagai dubbing dan Yoshi sebagai alat tubuh yang tinggi. Mereka melanjutkan ke tempat klub diskotik. Di dalam diskotik itu Hikari meminta ciuman pertamanya. Namun Street yang sebagai dubbing, dia hanya bisa melihat kelakuan temannya itu. Namun apa daya, keberuntungannya tidak berpihak. Street yang disukainya, Yoshi yang menang banyak. Lalu mereka pindah ke sebuah gubuk Oyo, di mana Street yang tetap di sampingnya sebagai pengisi suara. Ketika adegan ngentit, Street hanya bisa menelan ludah tanpa sedikit dia mendapatkan sentuhan sedikit pun. Sampai-sampai pembawa dusahan pun Street masih menjadi alat dubbing. Hingga larut malam, Yoshi kelunen dan Street tidur di bawah. Di pagi yang cerah, Hikari berangkat kerja. Wajah yang biasanya hanya menyisakan kesedihan sekarang telah berubah 100 derajat. Menjadi wajah berseri-seri yang sedang dilanda oleh cinta yang diketahui oleh teman kantornya itu. Lalu film beralih, di mana grup teaternya Yoshi mengalami titik keterpurukan dalam karya bertahun-tahun. Yoshi sangat stres sekali dan kedua karyawan tertuanya saling jetos dan saling adu mulut yang belum selesai-selesai. Yoshi dan yang ditelepon Hikari, yang sudah tidak mau diteleponnya selalu berdering karena Hikari. Dia langsung to the point dan mengaku kalau dia sudah tahu tentang kencan tadi malam yang diceritakan oleh Street, yang mengatakan kamu gadis buta yang lugu namun pengalamanmu seperti ya gadis penghibur ya seperti ya Jadi situlah yang membuat seketika Hikari seperti tersambar petir yang tersengat dari atas sampai kepala. Karena Yoshi Street berkepanjangan, janda yang kemarin habis dinginti menasehati untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Bukannya sadar, Yoshi malah kembali ngintip janda itu dengan cara memaksa. Kembali lagi film diperlihatkan kepada Hikari yang benar-benar sedang rapuh hatinya. Tiba-tiba dia dibuntuti oleh laki-laki catbul yang tempo hari. Catbul ini memaksa Hikari untuk ngintip paksa di dalam lift. Lalu setelah selesai Catbul ini meninggalkan Hikari sambil menahan rasa sakit di matanya. Ternyata Hikari melakukan perlawanan yang mengenai mata Catbul. Film beralih di mana Street menemui Hikari dengan penampilan yang menggunakan high heel agar dia seperti sosok Yoshi yang tinggi. Lalu mereka lanjut ke tempat biasa di rooftop. Di sini Hikari mempermasalahkan kembali ucapan kemarin yang dibicarakan di dalam telepon, yang mengatakan gadis lugu dan bodoh hanya mau diajak ke gubuk Oyo. Hikari marah semarah-marahnya. Hikari meninggalkan Street sendirian. Ketika Yoshi sedang melakukan ngintip dengan mantan istrinya Street, tiba-tiba Hikari datang yang menanyakan keberadaan Street. Lalu Yoshi berkata kalau dia tidak ada di sini dan Hikari pun pergi. Setelah Yoshi selesai melakukan teater, tiba-tiba Yoshi masuk. Karena Street kesal dengan sahabatnya itu, dia pun memutuskan pergi. Namun kepergiannya dihalangi oleh Yoshi. Jangan pergi dulu, kamu sekarang temui dia karena kemarin dia mencarimu di rumah mantan istrimu. Walaupun Yoshi sudah melakukan ngintip dengan mantan istrinya, dia seperti tidak ada sedikit kesalahan dalam dirinya, walaupun korbannya sudah banyak. Lalu Street yang masih memiliki kesempatan untuk dimaafkan oleh Hikari, dia mendatangi rumah Hikari. Dia bertemu dengan sahabat di dalam kereta untuk menanyakan kepribadiannya dan di mana dia sekarang. Temannya pun mengatakan kalau dia memiliki ventriloquist, yang artinya yaitu seorang yang ahli dalam berbicara atau bersuara. Seakan-akan dia tahu keberadaannya walaupun dia buta. Sebenarnya Hikari sudah tahu sosok Street. Lalu film beralih
di mana pada hari itu penampilannya sangat baik di hari keterpurukan sebelumnya. Yoshi mengatakan kepada Street kalau Hikari menelponnya dan mengajak ketemu di sebuah taman. Tanpa basa-basi, Street pun langsung berlari dan langsung menemuinya di sebuah taman. Setelah mereka bertemu di taman, sedikit banyak berbincang-bincang dan kata terakhir Street dia meminta maaf karena sudah meminta maaf secara gentleman dan langsung Hikari mengajak Street ke sebuah hutan untuk diberikan imbalan ngenti dengannya. Lalu setelah mereka melakukan ngenti di hutan, mereka pergi di tengah perjalanan di sebuah tangga. Laki-laki Catbull datang kembali dan mendorong Hikari. Namun Street berusaha menahannya. Malah sepatu yang tinggi membuat Street tergelincir, yang membuat Street meninggoy. Itu film flashback ke depan. Dan seperti itu alur cerita filmnya. Dan film pun selesai. From the 9-1, switch that over, that's the young blonde. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast. Shawty wanna fuck.